Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi pada mata kuliah hermeneutika. Pada kesempatan ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas respon pemikir Indonesia terhadap aplikasi hermeneutika dalam studi Islam. Judul pertama yang kita rencanakan adalah respon para pemikir Indonesia terhadap penerapan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Tapi lewat literatur-literatur yang sudah saya baca, pada akhirnya eh, terlihat jelas bahwa hermeneutika itu digunakan pada bidang-bidang studi Islam selain penafsiran Al-Quran juga, seperti pada hadis, ilmu kalam, kemudian teologi, bahkan juga hukum Islam, sebagaimana akan kita lihat. Nah, eh, pertama kita akan lihat bahwa respon para pemikir Islam terhadap penerapan hermeneutika dalam tafsir Al-Quran, juga dalam bidang-bidang yang lain itu, di satu sisi telah melahirkan karya-karya berharga, namun di sisi lain menampilkan aspek destruktif, yaitu adanya sikap saling menegasikan kelompok lain di antara dua kubu yang berpolemik, yaitu kubu Islam liberal progresif dan kubu Islam literal fundamentalis. Maksudnya masing-masing merasa bahwa tafsirannya itulah yang paling benar, paling Islam, sehingga kelompok yang lain bukan hanya pemahamannya, bahkan terkadang identitas keislamannya juga digugat. Nah, fase dinamika wacana hermeneutika di Indonesia itu paling tidak ada tiga. Yang pertama, pengenalan gagasan pro hermeneutika dari para pemikir Muslim non Indonesia. Ya, misalnya dari Mesir ada Nasr Hamid Abu Zaid, dari Aljazair ada Muhammad Arkun, dari Maroko ada Muhammad Ajib Al-Jabiri, ada Fazlur Rahman dari Pakistan yang tinggal di Amerika, ada Farid Esak, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, ada adopsi hermeneutika oleh gerakan liberal, Islam liberal di Indonesia. Dan yang ketiga, penerapan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran oleh para akademisi atau oleh para pemikir peneliti Muslim lainnya dari luar kampus. Kubu yang kontra itu mulai mencuat pada fase yang kedua. Dan polemik yang ramai ini mendapatkan ruang akibat adanya demokratisasi politik di Indonesia pasca reformasi, di mana semua kelompok, semua golongan bisa memperoleh ruang untuk menyuarakan pendapatnya kepada publik. Argumentasi kubu pro dan kontra hermeneutika. Orang-orang yang mau menerima hermeneutika mengatakan bahwa pertama ada stagnasi dan anomali pada tafsir klasik. Ada kebuntuan dari masa-masa kejayaan Islam dulu yang sudah melewati fase-fase kemunduran hingga masa modern dan zaman kontemporer sekarang. Kemudian tantangan-tantangan yang ada pada zaman sekarang juga kadangkala dijawab oleh para pemikir Islam dalam bentuk yang membuat orang menjadi tidak terlalu tertarik terhadap Islam. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan adanya urgensi, adanya suatu kepentingan untuk mendinamiskan konsep, teori, dan metode penafsiran Al-Quran. Ini untuk membuat umat Islam bisa kembali ke kancah kebudayaan, menjadi pihak-pihak yang berperan aktif. Kemudian yang ketiga, hermeneutika dinilai efektif untuk mengatasi kekurangan pada metode tafsir yang klasik. Sementara itu, orang-orang yang menolak hermeneutika mengatakan bahwa metode tafsir klasik juga ulumul Quran sudah memadai. Dan hermeneutika ini adalah buah dari konsep dan budaya Barat Kristen
yang berbeda filosofi, kemudian pandangan dunianya dengan umat Timur, bangsa-bangsa Timur atau bangsa-bangsa atau umat-umat Islam. Dan yang ketiga, banyak problem baru yang akan muncul jika kita mengaplikasikan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Nah, dalam sebuah disertasi di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga berjudul Kontroversi Penerapan Hermeneutika dalam Studi Al-Quran di Indonesia yang ditulis oleh Safruddin Edi Wibowo, dia menawarkan bahwa hermeneutika itu sebenarnya sudah ada dalam tradisi tafsir Islam, yaitu dalam takwil. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan antara tafsir dengan tantangan modernisasi dan globalisasi yang digarisbawahi oleh hermeneutika itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Kemudian yang ketiga, hermeneutika tidak dipermasalahkan oleh sejumlah akademisi dan para pemikir di luar akademisi, yaitu dari kalangan ormas Islam, peneliti maupun para ahli agama Islam dari kalangan pesantren. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya ada banyak tulisan artikel-artikel di jurnal eh, yang menyikapi hermeneutika di dalam studi Islam di Indonesia. Di sini saya menyediakan 30 judul artikel yang selanjutnya bisa Anda buka di folder drive yang sudah saya sediakan. Saya minta Anda masing-masing memilih satu artikel, satu mahasiswa satu artikel. Kemudian Anda membaca artikel pilihan Anda itu, kemudian merangkum artikel tersebut. Dan pada pertemuan depan, masing-masing orang mempresentasikan rangkumannya. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.